Tuhan berkatilah kebaktian pagi ini, pimpinlah kami masuk ke dalam kebenaran. Dengan roh-Mu, jadikan kami anak yang taat dan dengar akan firman Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan prinsip-prinsip firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap orang yang hari ini sudah hadir. Dan juga berdoa bagi mereka yang tidak bisa hadir. Karena sakit atau karena berada di luar kota. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara mereka. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita tetap berkhotbah tentang pimpinan Tuhan yang sudah memanggil Abraham menjadi kawannya. Hari ini khusus bicara tentang kawan Tuhan Allah. Siapakah yang bisa menjadi kawan jenderal? Dia berhak istimewa. Siapa menjadi kawan seorang presiden? Dia mempunyai keakraban yang sangat tinggi. Siapa yang menjadi kawan seorang yang penting di dalam satu negara, dia mempunyai hak yang beda sama orang lain. Tetapi siapakah yang menjadi kawan Tuhan Allah? Itu luar biasa. Yang penting bukan engkau sendiri yang mengatakan saya kawan siapa, saya kawan siapa, saya kawan siapa. Yang penting orang yang penting mengatakan engkau kawan dia. Baru engkau mempunyai hak yang istimewa itu. Dan di dalam Alkitab hanya 2 kali membicarakan Tuhan mempunyai kawan. 1 kali di Perjanjian Lama. 1 kali di Perjanjian Baru. 2 kali diucapkan oleh Tuhan sendiri. Allah Bapa di surga berkata, kawanku Abraham. Bukan Abraham yang mengatakan. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan itulah pacarku. Orang tanya betul itu? Orang itu mengatakan saya tidak pernah kenal dia. Engkau cinta sepihak. Cinta tidak bernilai. Cinta tidak bereaksi. Cinta yang tidak ada hubungan sama sekali. Tetapi kalau memang iya memang dia adalah pacar saya, maka engkau diakui oleh dia. Jikalau Tuhan mengatakan inilah kawanku, orang itu berapa bahagia, berapa hebat, berapa intim hubungan dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan yang mengakui. Saudara-saudara dengar kalimat di bawah ini. Jadilah orang Kristen yang dicintai oleh Tuhan dan diakui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memperkenalkan kepada seluruh dunia bahwa engkau kawan Tuhan. Saya mau tanya, di dalam Perjanjian Lama ada berapa orang yang pernah diakui Tuhan bahwa mereka itu kawannya? Hanya 1. Hanya 1 orang. Di dalam seluruh Perjanjian Lama ribuan tahun yang Tuhan memperkenalkan Abraham adalah kawan saya. Saudara mungkin belum pernah mendengar. Kalau engkau baca kitab suci tidak teliti, tidak perhatikan. Tersimpan rahasia-rahasia yang begitu ajaib hanya di dalam 1 ayat. Saudara-saudara, saya tanya di dalam Perjanjian Baru, siapakah yang disebut kawan Tuhan Allah? Allah yang di dalam Perjanjian Baru adalah inkarnasi anak Allah yang tunggal menjadi manusia. Dan dia berkata, aku menjadikan kamu kawan-kawanku. Ini bukan tunggal, ini sekelompok. Kelompok apakah yang diakui Tuhan Yesus sebagai kawan-kawannya? Murid-murid Yesus. Tuhan memanggil 12 murid. Dari banyak orang yang mengikut dia. Dan 12 murid ini
disebut rasul karena mereka murid-murid yang mengikut Yesus, yang mempelajari segala kebenaran dan hidup yang bernilai dari Yesus. Karena mereka dekat dengan Yesus. Dan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, saya tidak menganggap engkau itu budakku. Aku menjadikan engkau kawanku. I don't call you my servant, but I call you my friends. Berapa intim, berapa manis hubungan itu. Dan di antara 12 ini, satu akan diafkir, satu akan disaring, sebab dia tidak layak menjadi kawan Yesus. Dia menikmati anugerah, dia berada di lingkungan, dia mengalami apa yang berada pada dia seperti murid-murid Yesus yang lain. Tapi dia tidak menghormati, dia tidak mengindahkan, dan dia tidak menghargai apa yang dikaruniakan kepada dia. Saudara-saudara, I do not call you my servants or call you my slaves, but I call you my friend. Saudara-saudara tahu tidak, kalau judul sebagai orang Kristen, engkau anak-anak Tuhan, engkau rekan Tuhan, itu semua kurang erat, kurang intim, kurang manis, kurang bernilai tinggi. Kecuali kalimat ini engkau menikmati, you are my friend. Saudara-saudara, Abraham mengapa menjadi kawan Tuhan Allah? Mengapa Tuhan mengaku kawannya adalah hanya satu orang namanya Abraham? Istilah ini tidak muncul pada Enok, tidak muncul pada Adam, tidak muncul pada Elias, tidak muncul pada Musa atau Joshua atau Elias atau nabi-nabi yang lain. Istilah ini hanya muncul pada Abraham yang dipanggil dari Mesopotamia. Abraham was called to be the friend of God. Dari mana kita mengetahui hubungan begitu erat di antara Abraham dan Tuhan Allah? Dua hal. Tuhan mengatakan sendiri, Abraham adalah kawannya dia. Kedua, Allah mengatakan, hal ini saya tidak mengkelabui. Hal ini tidak saya tutup-tutupi. Hal ini saya tidak simpan. Saya harus kasih tahu sama Abraham. Yang disebut kawan adalah orang yang rela membagikan isi hatinya sedalam-dalamnya supaya sharing kepada orang yang dia cintai itu. Saudara-saudara, siapakah yang memberikan isi hati kepadamu? Siapakah yang membagi-bagikan, sharingkan apa yang menjadi beban hatinya kepadamu? Itu kawanmu. Yang bukan jadi kawan, jangan pikir dia mau kasih isi hatinya kepada engkau. Kalau bukan kawan, tak mungkin engkau mengetahui apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Bukan engkau tebak, bukan engkau ragu-ragu, bukan engkau ingin atau engkau coba paksa mengetahui. Tapi kerelaan dia memberitahu kepada engkau apa isi hatinya. Itulah kawan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Abraham mempunyai ciri khas yang begitu berkenan kepada Tuhan, mengakibatkan Tuhan berkata, He is my friend. Saya sudah bicara tentang Yesaya pasal 51 ayat kedua. Pada waktu Abraham seorang diri, when Abraham was about he himself alone, God called upon him. Come out from Mesopotamia and go to the place which is not shown to him at that time. Abraham dipanggil keluar dari Mesopotamia. Abraham dikirim ke tempat yang tidak diberitahu kemana.
ini friend, ini seorang yang dipilih oleh Tuhan Allah sendiri. Kadang-kadang engkau juga mendapat panggilan dari Tuhan, sehingga engkau tidak tahu mau dipimpin kemana. Karena ini rahasia Tuhan yang sementara belum beritahu jelas kepada kita, tetapi pimpinan dia tak mungkin salah. Pimpinan dia tak mungkin disesali. Dan pimpinan itu akan membawa engkau menuju kepada hidup yang lebih bahagia, lebih cerah, dan lebih dekat dengan kebenarannya. Saudara-saudara, demikian Abraham seorang diri, maka dipanggil. Saya sudah memberikan jawaban kenapa disebut Abraham seorang diri. Karena saat itu di dunia ratusan, puluhan ribu orang, hanya satu yang takut kepada Tuhan. Hanya satu yang berbakti kepada Tuhan. Abraham mempunyai seorang ayah yang menjadi pedagang idola-idola. Pedagang ilah-ilah palsu yang dibikin dengan tangan manusia dari tanah liat menjadi seorang dewa atau seorang patung yang mengerikan. Saya membaca buku menemukan patung-patung ilah-ilah palsu di zamannya Abraham, tinggi, pakai topi, matanya gede, ada jenggot, bikin banyak orang takut. Itu Allah-Allah palsu. Tuhan dari surga melihat itu benci sekali. Tuhan tidak suka Allah palsu yang dibikin oleh manusia. Seperti kalau engkau menjadi pendeta, ada pendeta palsu yang ikut-ikut kamu, tapi sifatnya tidak beres. Engkau tidak senang. Ada orang khotbah tiru Stephen Tong. Ada orang pakai kalimat-kalimat diulangi di dalam khotbahnya, tapi hidupnya suka berzina, hidupnya suka tamak uang, hidupnya tidak jujur. Saya dengar orang itu pakai kalimat-kalimat Stephen Tong, khotbah memiripi saya, meniru saya, tapi bukan saya. Saya benci sekali. Demikian Tuhan membenci Allah-Allah palsu. Pada waktu dunia banyak orang menyembah Allah-Allah palsu. Tuhan terhibur, dia menemukan hanya satu orang yang masih takut kepada dia. Hanya satu orang yang tidak mau menyembah Allah palsu. Maka Tuhan berkata, I come to him and I call upon him to come out from Mesopotamia and to go to the place I'm going to show him. Aku memanggil dia keluar dari tanahnya, daripada negerinya, daripada rumah bapaknya. Aku memimpin dia pergi ke tempat di mana saya akan tunjuk kepada dia. Saudara-saudara, mengapa Abraham seorang diri? Karena dia mempunyai sifat yang berlainan dengan semua orang lain. Dia mempunyai karakter yang tersendiri, yang tidak berkompromi. Dan karakter itu menyenangkan Tuhan. Saya mau tanya, di antara Jakarta puluhan juta manusia, apakah engkau orang yang menyenangkan Tuhan? Apakah engkau orang yang takut kepada Tuhan? Apakah engkau orang yang disebut Tuhan, you are my friend? Saudara-saudara, di dalam Abraham meninggalkan Ur menuju ke Kanaan, dia taat kepada Tuhan. Saya sudah bicara sama saudara, Abraham dipanggil Tuhan pada saat dia umur 75. Abraham mati pada saat umur 175. Berarti selama dia hidup 100 tahun diasingkan, dipanggil menjadi milik Tuhan, dan dia seumur hidup 100 tahun tidak lagi tinggal di rumahnya asli. Dia pergi merantau, dia mengikut Tuhan, dan dia menjadi orang yang menurut pimpinan Tuhan.
Selama 100 tahun itu ada dua hal yang sangat unik. Kemana saja dia pergi, dia mendirikan mezbah. Anywhere Abraham go, he always build up the altar to worship God. Menyembah Tuhan. Banyak orang di Jakarta ke gereja. Sudah pergi ke Ambon tidak ke gereja. Waktu di Amerika dia tidak ke gereja. Ke Australia tidak ke gereja. Kembali Jakarta datang lagi ke gereja. Abraham bukan orang demikian. Anywhere he goes. Di mana dia pergi, hal pertama bukan sambilannya. Dia ambil batu, bikin mezbah, bersembah sujud kepada Tuhan. Apakah engkau di Jakarta orang Kristen, sampai di Surabaya engkau kafir? Saudara, jangan menipu Tuhan dan jangan menipu diri. Di mana saja engkau Kristen, di mana saja engkau menyembah Tuhan, di manakah saja engkau berbakti, engkau memberi perpuluhan, engkau mengingat cinta Tuhan, engkau mengikut Tuhan, engkau bersembah sujud kepada Tuhan. Hal kedua, di mana saja Adam pergi, dia tidak beli rumah. Karena dia tahu dia hanya menjadi tetamu, dia menjadi musafir di dunia ini. Di dalam hal ini saya tidak mempersalahkan siapa. Kalau engkau beli rumah, tidak salah. Karena zaman ini hampir tidak ada orang yang tinggal di dalam tenda. Abraham berbakti kepada Tuhan. Abraham tidak beli rumah. Lalu saya tanya, Abraham kenapa tidak beli rumah? Abraham tidak beli rumah ada sebabnya. Karena dia mengetahui Tuhan panggil dia dinamis. Dia harus berubah. Kemana-mana tidak menetap. Pimpinan Tuhan berkata, aku akan menunjukkan engkau pergi ke tempat di mana aku tidak beritahu kepada engkau. Because I don't know. Very clear. About the guidance of God. So everywhere I go, I live only within the tent. Dia tinggal di dalam tenda. Di dalam perjanjian lama, Abraham orang yang tinggal di dalam tenda. Di dalam perjanjian baru, Paulus orang yang bikin tenda. Lalu jual tenda. Dapat uang untuk makan sehari-hari. Dia tidak ingin kaya. Dia tidak menjadi konglomerat. Meskipun ini orang-orang paling pintar di dalam sejarah. Orang yang IQ-nya, mutu hidupnya, kepintarnya lebih dari orang lain. Tetapi kepintaran mereka bukan untuk kekayaan diri sendiri. Saya mengikuti pelajaran ini. Saya mempunyai kemungkinan dapat uang banyak di dunia ini. Karena saya mampu mengerjakan hal-hal yang paling sulit. Saudara-saudara sekalian. Abraham tidak bangun rumah. Abraham tidak beli rumah. Karena dia mengetahui panggilan Tuhan sangat dinamis. Dia akan sementara dipanggil ke lain tempat dan dia tidak menetap. Ini dua hal. Bangun altar untuk berbakti kepada Tuhan di mana dia pergi. Tidak beli rumah di mana dia pergi. Dia hanya tinggal di dalam tenda. Kalau engkau ikut pariwisata, bikin tenda di puncak, tidur 2 malam, itu namanya interest. Itu namanya pengalaman yang unik. Tapi kalau suruh engkau tidur terus di tenda, di tenda, di tenda, di tenda untuk lama sekali, mungkinkah engkau senang? Sekarang saya tanya satu orang, Ivan Kristiono, Abraham tidak pernah masuk rumah, tidak beli rumah, dia tinggal di tenda berapa lama? Jawabnya, dengar tak? Berapa? 100 tahun. Luar biasa. Orang yang tinggal di tenda, tak bosan-bosan 100 tahun. Tak ada orang lain kecuali Abraham. Karena dia taat kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Maka Tuhan dengan rela mengaku Abraham itu kawan saya. Pada waktu Abraham harus menerima satu kesulitan yang besar daripada keluarganya sendiri. Lot yang tidak mempunyai ayah menjadi seorang yatim piatu. Kasihan Abraham, terima dia, anggap sebagai anak, dikasih makan, dibimbing sampai menjadi orang dewasa. Sampai bisa dagang, sampai bisa mandiri, sampai bisa mempunyai usaha sendiri. Akhirnya mulai melawan Abraham. Di dalam sifat seperti ini, di dalam encounter seperti ini, Abraham sangat kecewa karena dirugikan oleh orang sendiri. Waktu saya umur 23, seorang guru saya yang saya sangat menghormati, namanya Miss Mabel Williamson dari Vancouver. Dia mengajar, Stephen Tong, seumur hidup engkau mungkin menemukan dua hal. Satu hal, menderita karena dirugikan orang lain. Kedua, engkau dipermalukan, dirugikan oleh orang sendiri. Saya waktu itu masih muda dengar, apa artinya ini ya? Orang tua ini berpengalaman, sama-sama hidup di dunia. Ada orang sengaja menjadi musuhmu dan menikam engkau karena tidak suka sama kamu. Engkau menderita. Ada orang bukan musuhmu, rekanmu, tapi tidak suka kamu, merugikan engkau, sehingga engkau harus dipermalukan. Dua hal ini, menderita dan dirugikan. Lebih enak mana? Saya tidak bisa jawab. Dua-dua tidak enak. Kalau kita dimusuhin orang, apa enaknya? Kalau kita dirugikan oleh rekan, apa enaknya? Dia bilang, coba pikir baik-baik. Lebih enak dimusuhi oleh seterumu atau dirugikan oleh rekanmu. Saya tetap tidak bisa jawab. Saya bilang, guru, coba kasih tahu saya. Saya mau dengar. Karena saya sendiri tidak bisa jawab. Dia mengatakan, menderita lebih gampang. Dirugikan sangat susah. Saya pikir-pikir, benar. Yang menderita karena musuh, karena dia adalah musuhmu, engkau tahu ini musuh yang tidak suka saya, pasti dia merugikan saya. Tapi kalau engkau dirugikan oleh rekanmu, engkau tidak rela. Karena sama-sama rekan, masa dia harus membuat saya dirugikan seperti ini. Sama-sama pendeta, satu merugikan lain. Itu hatinya tidak rela sekali. Kalau musuh, tikam dari belakang pun, engkau tidak tahu karena dia musuh. Saudara-saudara, dia mengatakan, to be a Christian worker, sebagai seorang pekerja Tuhan, engkau tidak boleh dan tidak mungkin menghindarkan rekan-rekan yang paling akrab kadang-kadang merugikan engkau. Nah, ini yang dialami oleh Abraham. Karena Lot sengaja bertengkar dan suruh bawahannya bertengkar sama bawahannya Abraham. Abraham bukan mendapatkan penderitaan dari musuh. Dapat kerugian daripada anak yang sejak kecil ayahnya mati, dipungut menjadi anak sendiri, dibesarkan. Abraham pada waktu menghadapi hal ini, dia tidak sempit hati. Dia tidak mengeksklusifkan sendiri. Dia terbuka dan dia dengan lapang dada berkata kepada Lot, engkau dan saya tidak boleh bertengkar. Bawahanmu sama bawahanku juga tidak boleh bertengkar. Untuk menyelesaikan perselisihan seperti ini, apakah caranya yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mempunyai etika yang tinggi sekali. Sekarang saya bicara dua orang filosof di dalam sejarah timur,
dan secara barat, mereka sama-sama berisu apakah manusia. Yang barat, Aristotle. Zaman yang sama, 2300 tahun yang lalu, yang timur, Mencius. Nah sekarang dengar filsafat. Aristotle mengatakan, how to discern this a man or an animal. Bagaimana membedakan manusia dan binatang? Manusia mempunyai sifat kemanusiaan yang tak ada pada binatang. Dari situ engkau tahu dia manusia. Engkau tanya lebih detail lagi. Apa yang dimaksudkan sifat kemanusiaan yang menjadikan manusia itu manusia? Aristotle berkata, seorang manusia adalah manusia karena dia mempunyai rasio. Dia bisa pikir, dia mempertimbangkan, dia bisa pakai logika, menghitung, menilai, dan memberikan keputusan benar atau tidak. Bisakah binatang? Seperti bisa, tetapi tidak bisa. Binatang seperti berpikiran, tapi dangkal. Binatang seperti berasio, tetapi tidak mempunyai alasan yang cukup. Binatang seperti beremosi, tetapi tidak mendalam. Binatang seperti berkeputusan, tapi tidak tahu sebabnya. Manusia, the only being with a rationality. Manusia mempunyai rasio, mempunyai IQ, mempunyai pikiran. Maka manusia bukan binatang, dan binatang bukan manusia. Dari manakah kita mengetahui Aristotle menilai manusia? Dari sifat rasio. Dan karena sifat rasio ini menjadi satu pokok pikiran yang mengatur, menyetir, dan mempengaruhi seluruh filsafat jahat barat. Itu sebab Western culture is based on logic, based on rationality, based on reasoning power. Tetapi timur lain. Banyak orang Asia cuma tahunya belajar barat, kirim anak ke barat, dapat gelar doktor barat, sudah pulang menghina Asia. Saya sangat kecewa, saudara-saudara. Kalau anak kita sendiri atau orang Asia, tapi setelah sekolah di Amerika, pulang cuma menjunjung tinggi Amerika dan melupakan sifat keindahan dari orang Asia, itu sangat sayang sekali. Saya harap semua pikir baik-baik, dengar baik-baik, dan perhatikan kalimat di bawah ini. Hal-hal yang indah di dalam filsafat Asia, itu pun anugerah umum dari Tuhan Allah. Mari kita menghargai dan kita menilai, kita mendapatkan rahasia keindahan yang tercantum di dalamnya, membentuk karakter yang menyenangkan Tuhan. Di dalam hal ini saya membandingkan Aristotle dengan Mencius. Aristotle mewakili filsafat barat, Mencius mewakili filsafat timur. Mencius bicara bukan dari rasio. Mencius bicara dari sifat hati manusia. Jadi Western culture, Western philosophy based on rationality. Eastern philosophy based on the heart and the nature of human feeling. Manusia adalah manusia, beda sama binatang menurut Mencius 4 hal. Pertama, you know how to sympathize on others. Ada sifat simpati. Simpati kepada orang lain. Kalau tidak ada itu bukan manusia. Mencius mengatakan, kalau anak orang lain cemplung di dalam sumur, saya ikut sedih. Meskipun anak itu bukan anak saya, tapi itu anak manusia. Sebagai manusia, saya bisa sedih kalau anak saya jatuh. Demikian anak orang lain jatuh, saya juga sedih. Karena saya mau tahu perasaan papanya. Saudara-saudara, ada orang-orang
anak sendiri seperti dewa, dimanja, dirusakkan dengan cinta kasih yang terus membela anak. Saudara-saudara, pendidik yang baik memperlakukan anaknya sama dengan anak orang lain. Pendidik yang egois hanya pentingkan anak sendiri dan membiarkan anak melakukan kejahatan-kejahatan. Saudara-saudara, first emperor di Tiongkok namanya Qin Shi Huangdi. The first emperor mempunyai 33 anak. Waktu surat wasiatnya dirubah oleh Perdana Menterinya, sesuai itu anak terakhir dijadikan kaisar. Anak aslinya menurut surat wasiat harus menjadi kaisar, disuruh bunuh diri karena wasiat dirubah. Sesudah itu anak yang kecil dimanja. Kenapa memilih anak kecil? Karena anak kecil ini sangat senang main-main, sangat tidak bertanggung jawab. Maka dia kalau dijadikan kaisar, Perdana Menteri akan diperbaiki karena sayang sama dia. Tetapi kalau anak yang dewasa, anak pertama kalau jadi kaisar, dia melakukan keadilan. Mungkin dia pecat, mungkin dia tidak mungkin jadi Perdana Menteri lagi. Maka dia merubah surat wasiat itu, dirubah. Sesudah itu anak kecil ini jadi kaisar. Setelah anak yang paling kecil, umur yang paling muda di antara 33 anak menjadi kaisar. Hal pertama dilakukan apa? Bunuh semua saudaranya sendiri. Semua tidak keburu melarikan diri, semua gemetar dibunuh satu persatu. Darahnya cecer. Saudara-saudara sendiri mati satu persatu. Yang dibunuh 31. Loh, bukankah 33? Termasuk anak kecil namanya Huai. Itu 33. Dia bunuh 31. Dia sendiri tidak bunuh. 31 dibunuh. Masih sisa satu. Yang satu itu kenapa tidak dibunuh? Dia dengan gemetar datang melihat. Papa sudah mati. Harus ada anak yang jaga kuburan. Izinkan saya menjaga kuburan 3 tahun. Akhirnya anak yang kecil bilang, oke, saya utus engkau pergi menjaga kuburan. Membuktikan kita ada anak yang hormat kepada orang tua. Begitu pergi jaga 3 tahun. Di dalam 3 tahun anak kecil ini sendiri akhirnya menjadi kaisar yang dibunuh oleh orang lain. Tapi itu tidak mati. Dinasti Qin hancur. Tidak pernah ada lagi. Hanya satu generasi. Sesuai itu generasi kedua, ketiga. Hancur mati semua. Saudara-saudara. Mencius mengatakan. Kalau anak saya jatuh ke dalam sumur. Saya sedih. Tetapi kalau anak orang lain jatuh ke sumur, saya harus sedih juga. Karena saya manusia. Jadi sifat manusia bukan dinilai dari rasio. Dinilai dari sifat hati. 4 hal. Pertama, simpati. Engkau mempunyai perasaan simpati sama orang lain tak? Engkau mempunyai cinta kasih kepada orang yang bukan famili sendiri tidak? Engkau mencintai, hati ingin menolong orang di dalam kesusahan. Mencius bilang, jikalau engkau ada, engkau manusia. Jikalau engkau tidak ada, engkau bukan manusia. Ini sifat pertama. Kedua, sifat hati yang disebut oleh Mencius adalah sifat malu karena dosa. Barang siapa berbuat salah harus mengerti malu. Barang siapa berbuat tidak beres harus mengetahui malu. Orang yang merasa malu karena dosa sendiri, orang itu mempunyai sifat manusia. Saudara-saudara, Mencius mengatakan orang yang tidak tahu malu itu bukan manusia. Tidak peduli engkau presiden,
engkau raja, engkau pangkat tinggi, engkau jenderal. Kalau engkau tidak kenal malu, berbuat dosa pun tidak rasa malu, engkau bukan manusia. Ketiga, Mencius berkata, yang menjadi manusia harus mempunyai sifat hati yang ketiga. Namanya apa? Mau mengalah. Untuk engkau naik di bus, engkau duduk enak-enak, mendadak naik seorang perempuan yang perutnya besar, sudah hampir melahir, dia sudah hamil tua. Engkau melihat, ibu silakan duduk. Engkau berdiri, meskipun engkau capek, tapi engkau lihat orang yang hamil lebih capek, karena dia membawa barang yang berat di dalam perut tidak bisa diturunkan. Lalu engkau berdiri, silakan duduk bu. Ibu itu mana jangan-jangan engkau yang datang dulu, engkau duduk. Tidak bu, saya laki-laki, saya masih muda. Ibu hamil, silakan duduk. Itu namanya manusia. Pada waktu di dalam kesulitan-kesulitan, ada orang lain yang perlu engkau mengalah tidak. Kalau engkau tidak mengerti mengalah, engkau bukan manusia. Karena hatimu tidak baik. Ini sifat ketiga. Saya sangat menghargai filsafat Asia. Karena ini banyak hal yang tidak pernah dibicarakan oleh orang Barat. Orang Barat apa pakai IQ, apa pakai hitung, apa pakai untung rugi. Akhirnya mereka di dalam masyarakat tidak melihat simpati, tidak melihat malu, tidak melihat mengalah. Keempat, Mencius berkata, perasaan hati yang bisa membedakan baik dan jahat, itu menjadikan engkau manusia. You know how to discern which is good and which is evil. Kalau engkau tidak bisa membedakan yang baik dan jahat, engkau bukan manusia. Engkau cuma taunya untung rugi. Itu jiwa pedagang, bukan jiwa manusia. Itu jiwa yang tidak ada kemanusiaan. Itu jiwa binatang. Binatang kalau mau makan satu barang, kawannya datang, tidak mungkin dia bagi, dia rebut. Dia hanya pentingkan sendiri. Saudara-saudara, mari kita belajar ini. Waktu Abraham menemukan kesulitan, dia membuktikan dia manusia. Dan dia manusia lebih tinggi dari Mencius. Pada waktu Lot mau merebut tanah, mau untung sendiri, Abraham berkata, Lot, jangan tengkar. Kalau engkau betul-betul pentingkan untung rugimu sendiri, saya mengalah. Saya kasih pilih. Engkau mau tanah yang subur, saya pergi yang gersang. Engkau mau pergi tanah yang hebat, banyak hasilnya, saya pergi ke tempat yang sangat susah. Kalau engkau kanan, saya kiri. Kalau engkau selatan, saya utara. Kalau engkau ke datar, saya ke gunung. Abraham menyatakan seorang senior yang bukan mau merebut, bukan mau menang. Dengar kalimat di bawah. Orang yang mau menang saja akan tidak ada kawan, tidak ada rekan, dan dikucilkan oleh masyarakat. Karena engkau di dalam hal apapun mau menang, maka kawanmu pergi satu persatu. Engkau menjadi orang yang ditinggal, menjadi orang yang terisolasi, menjadi orang yang tersendiri. Ini dalil yang tidak pernah berubah. Tetapi kalau engkau mau mengalah, membiarkan orang dapat untung lebih banyak, engkau coba rugi, engkau coba mengalah, maka Tuhan akan memberkati engkau. Barang siapa yang rela mengalah dan memberi untung kepada orang lain, tidak mungkin Tuhan tidak lihat. Tuhan melihat dari surga ke bawah. You are the one who want to humble yourself. You want to tolerate others. Tuhan berkata, aku membela kamu.
Aku menyimpan apa yang kau miliki. Aku memelihara bagi kamu tidak rugi. Tetapi kalau engkau hanya mau menang, mau menang sendiri, Tuhan membiarkan engkau yang miliki direbut oleh orang lain. Sehingga engkau kehilangan milikanmu. Dan engkau menjadi orang yang sangat miskin dan sangat dibiarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Lot berkata, saya mau tanah yang subur. Saya mau tanah yang berhasil. Engkau paman sudah tua kan? Silakan pensiun. Masuk museum saja. Engkau tidak usah rebut sama saya. Saya masih muda. Saya mau dagang besar. Saya mau kaya. Saya mau menjadi konglomerat. Saya mau tanah yang subur. Lot pilih Sodom Gomora. Abraham diusir ke tempatnya miskin. Siapa yang lihat? Allah yang lihat. Allah dari surga melihat. Abraham mengalah. Lot mau menang sendiri. Lot mau tanah paling subur. Mau kota paling besar. Mau kekayaan paling banyak. Tuhan berkata, Lot, begitu egois engkau, saya biarkan engkau dikalahkan oleh musuh. Setelah Lot menjadi kaya, menjadi subur, dombanya banyak, hartanya besar, mendadak terjadi peperangan. Saudara-saudara sangat sombong, engkau banyak rumah, mungkin dibom. Engkau banyak harta, mungkin devaluasi. Engkau banyak tanah, mungkin direbut oleh orang jahat. Waktu 4 raja berperang dengan 5 raja. Perangnya sampai di Sodom. Sesuai sampai Sodom. Seluruh Sodom dijarah. Dan akhirnya Lot juga ditangkap oleh musuh. Dibawa ke tempat yang jauh. You menang? Tidak. You kalah. Karena Tuhan tidak pelihara. Saudara-saudara, kalau Tuhan pelihara, uang sedikit pun cukup seumur hidup. Kalau Tuhan tidak pelihara, berapa besar konglomerat tetap habis. Amin. Jangan sombong ya. Engkau uang banyak, di bank engkau punya bunga banyak, di dalam 1 hari bisa hancur semua. Karena Tuhan tidak pelihara. Kalau Tuhan pelihara, uangmu sedikit tak apa-apa. Saya percaya apa ajaran Alkitab. Saya jalankan. Jangan rebut. Jangan semau diri. Jangan egois. Jangan mau rebut, mau menang. Tapi mau mengalah. Sifat mengalah adalah sifat tertinggi daripada anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Dia sama dengan Allah. Tapi dia tidak merebut atas paksa. Dia rela mengalah. Rela turun ke dunia. Rela jelma menjadi manusia yang berdaging dan darah. Akhirnya dibunuh. Mati di atas kayu salib. Dia berperang dengan setan. Dan mengalahkan iblis. Dia bangkit pula. Naik ke surga. Saya mau tanya. Saudara-saudara mau diberkati Tuhan? Jawab. Amin. Kalau mau, jangan egois. Jangan pentingkan diri. Jangan merebut kuasa, merebut kemuliaan, merebut keuntungan. Hanya membela egosnya sendiri. Belajarlah Yesus Kristus. Belajarlah Abraham. Karena ini semua kebenaran yang dicantum di Alkitab. Yang dipimpin di dalam sejarah. Saudara-saudara. Setelah semua ini terjadi. Tuhan berkata, aku tidak mungkin menyembunyikan rencana ini. Dan tidak beritahu kepada Abraham. Karena dia adalah kawanku. Saudara-saudara. 2 hal. Bagaimana kita mengetahui kalimat Tuhan Allah itu jujur. Abraham is my friend. Karena Abraham menjalankan prinsip-prinsip Tuhan yang menjadi teladan seluruh dunia
sepanjang 4.000 tahun. Abraham was a good example to be our leader, to be our example in 4,000 years. Abraham selama 4.000 tahun menjadi teladan kita, menjadi contoh yang paling baik, menjadi pemimpin kita bagaimana mengikuti sifat ilahi khususnya yang dipancarkan dari Yesus Kristus. Itu sebab Tuhan mengatakan, He is my friend. Dan Tuhan berkata, teman saya ini, saya tidak boleh menyimpan rahasia, tidak share kepada dia. Kira-kira 20 tahun yang lalu, di Indonesia banyak gereja mengatakan visi, misi. Tapi waktu saya lihat apa yang mereka jalankan, semua bukan visi. Apa yang mereka lakukan, semua bukan misi. Tapi semua pakai visi, misi. Semua ikut. Ada retreat, visi, misi Tuhan, visi, misi. Saya sedikit gelisah dan sedikit menghina. Akhirnya saya berkata, saya akan bikin satu seminar, judulnya visi dan misi. Saudara tidak tahu perjuangan saya di dalam sejarah abad ke-20. Berapa berat adanya. Lalu orang daftar. Saya memberikan pelajaran. Apa artinya visi? Akhirnya setelah saya khotbah selesai, orang sadar. Mereka mulai mencari visi Tuhan. Sebelum cari, kenapa sudah berani pakai? Karena tidak ngerti, pura-pura ngerti. Kopi-kopi orang lain seperti asli. Tapi semua tidak jujur. If we want to be used by God, be original thinker and follow only God. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, pikirlah dengan baik-baik secara orisinil yang mengikut Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada engkau pengertian, kesadaran, dan semua yang benar. Saudara-saudara, apa itu visi? Definisi saya, visi adalah orang yang melihat karena visi, vision. Melihat apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Apa itu visi? Visi adalah Allah mengwahyukan kehendak dan rencana dia kepada teman-teman yang dia cintai. God share his own planning. God share his own idea to his friends. Itu namanya visi. Kalau engkau mengerti definisi ini, maka engkau tidak mungkin melakukan visi Tuhan kecuali engkau mengetahui isi hati Tuhan. Bagaimana mengetahui? Tuhan menyatakan kepadamu. Saudara-saudara, sebelum GRI jadi, ada seorang melihat visi, Stephen Tong. Kenapa? Tuhan menjadikan saya seperti temannya yang boleh mengetahui isi hatinya. God share his planning. God share his idea. And then the friend of God can understand what is the meaning, what is the planning, what is the blueprint in God's idea. Allah mempunyai blueprint. Allah mempunyai ide. Allah mempunyai rencana. Rencana itu tidak kasih tahu sama orang semua. Rencana Tuhan Allah hanya diberitahu kepada teman-temannya dia sendiri. If you are the friend of God, you will share the vision from God. Kalau engkau memang teman dari Tuhan, engkau akan menerima visi yang diwahyukan oleh Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, hal ini saya tidak boleh tidak beritahu kepada temanku Abraham. I should not hide my planning to my friend. I should share to him. I should let him know what is the planning, what is the idea in my heart. Apa yang berada di hatiku, apa rahasia yang tersimpan di dalam, saya akan bongkar, saya akan sharing, saya akan beritahu kepada Abraham. Abraham, please
You can see, you observe. Lihatlah, observasilah apa yang saya mau kerjakan. Abraham saya, oh yes, Lord, I want to know. Nah sekarang saya mau masuk ke dalam intinya. Apakah yang diberikan Tuhan Allah kepada Abraham? Ini tercantum di dalam 17 dan pasal 8. Tuhan beritahu ada kecelakaan yang besar akan tiba kepada Lot. Waduh, cilaka. Lotnya tidak tahu karena bukan kawan dari Allah. Abraham diberitahu karena Abraham kawan Allah. Abraham was a friend of God. So Abraham was given the sharing, given the vision, the planning of God about something to come in the future. Hal yang akan terjadi pada hari depan, Tuhan tidak kasih tahu sama orang lain. Abraham orang taat kepada Tuhan. Dia tenang-tenang mengikuti pimpinan Tuhan. Dan dia tunggu. Satu hari Tuhan berkata, I show you. What is shown to Abraham? Apa yang dinyatakan ke Abraham? Yaitu binasanya Sodom Gomora. Apa yang dinyatakan kepada Abraham? Kesulitan akan diterima oleh Lot. Dan keluarga Lot akan dihancurkan. Sedangkan Abraham dikatakan, cucumu, buyutmu, cicitmu, engkau sekarang sedikit. Jangan banding ada orang keluarga 20 anak, engkau cuma satu, yaitu Ishak. Tapi besok dari Ishak akan lahir anak, cucu, cicit, buyut. Banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Wah, Abraham tidak percaya. Saya sudah tua. Besok saya cuma satu anak. Dan satu anak bisa menjadi ribuan, ratusan ribu, jutaan manusia. Saudara-saudara, 4.000 tahun yang lalu cuma satu orang Abraham. Bahkan waktu itu istrinya belum mempunyai anak Ishak. Tapi Tuhan berkata, your descendants, your offspring will be as much as the stars in the heaven, as the sand in the beaches. Saudara-saudara, kalimat Tuhan itu sulit dipercaya karena tidak masuk akal. Orang tua sudah umur hampir 100, belum ada anak. Mungkin cucunya ribuan, ratus ribu, jutaan. Sulit dipercaya. Tetapi Abraham sudah mati. Sampai sekarang sudah 4.000 tahun. Saudara-saudara, rencana dibicarakan oleh Allah. I do not want to hide my planning to my friend Abraham. Minggu depan, rencana permulaan bagaimana menghancurkan Sodom Gomora dan bagaimana mengkutuk orang yang tidak taat kepada dia akan dikhotbahkan. Sangat menakutkan minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekarang saya bicara sampai di sini saja. Saya minta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, tolong kami melihat hal-hal penting yang Tuhan ajarkan sehingga kami sebagai manusia boleh lebih lagi menghidupi kemanusiaan kami. Hari ini kami belajar satu karakter yang indah dari Abraham, yaitu taat, setia, mengalah. Ada begitu banyak hal yang perlu kami belajar dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk boleh menjadi manusia yang menggenapi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.